Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Fadila dengan NPM terakhir 23130411025 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 5A. Di sini saya akan mempraktikkan keterampilan dasar 7, yaitu mengajar keterampilan bertanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai kuis rakyat khususnya pantun. Nah, kita akan membandingkan nih antara pantun dengan syair dan gurindam. Nah, nanti Ibu akan bertanya-tanya, jadi kalian harus fokus ya. Iya, Ibu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu murid mampu menjelaskan pengertian syair dan gurindam. Lalu yang kedua, murid mampu membedakan syair, pantun, dan gurindam. Yang ketiga, murid mampu berkolaborasi untuk membuat pantun singkat. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pantun, ya kan? Siapa yang masih ingat nih mengenai ciri-ciri dari pantun? Saya, Bu. Terus Aneha? Cirinya itu pantun itu bersajak AB-AB, terdiri atas 4 baris. Baris pertama adalah dan kedua sampiran, baris ketiga dan keempat isi, Bu. Bagus sekali. Jadi betul ya bahwa pantun itu mempunyai 4 baris dan rimanya itu AB-AB. Lalu untuk baris 1, 2 itu sampiran, baris 3 dan 4 itu isi. Ya, Ibu. Sekarang kita akan belajar mengenai apa itu syair dan gurindam. Anak-anak bisa dicatat ya. Baik, Ibu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 14 November, Bu. Tanggal jadian aku ya. Wow, sama siapa itu? Untuk Haki. Taufat. Oke, lanjut ya. Jadi pantun. Nah, kemarin itu kita udah membahas nih, pantun itu merupakan jenis puisi rakyat yang berasal dari budaya Melayu yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris dan dengan rima AB-AB. Ya, Ibu. Lalu untuk ciri-cirinya itu tiap bait terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, baris 1 dan 2 sebagai sampiran, sedangkan baris 3 dan keempat itu sebagai isi. Nah, berakhiran berima akhirnya itu AB-AB. Jadi pantun itu berisi 4 baris dan berima AB-AB. Oh, berarti gimana selain AB-AB itu bisa ABBA? Tidak, kalau pantun itu harus AB-AB ya. Ini contoh, ini gambar ya Bella. Nah, yang selanjutnya itu syair. Syair ini merupakan jenis puisi rakyat yang berasal dari Persia yang tiap baitnya terdiri dari 4 baris juga. Sama ya, Bu ya? 4 baris, 4 baris. Iya, barisnya itu sama dengan pantun, tetapi syair ini dia berbeda dari pantunnya. Ini kan baris itu kan 1, 2 sebagai sampiran, 3, 4 isi nih. Sedangkan di syair itu semuanya itu termasuk isi. Oh. Gitu. Tapi sajanya tetap AB-AB atau beda, Bu, kalau saya?
baris terdiri dari 8 sampai 14 kata. Tiap baris merupakan isi syair dan yang ditanyakan Saneha tadi, iramanya itu akhirannya a a a a. Ya, maksud saya begitu. Ya. Kalau pantun ini kan syairnya a b a b. Ya, Bu. Kalau syair ini a a. Kalau pantun ada B. Ya, betul. Lanjut ya. Ada yang tanya apa lagi? Yang lanjut dulu. Yang ketiga itu ada gurindam. Gurindam merupakan jenis puisi rakyat yang dibawa oleh orang-orang Hindu dari India yang tiap baitnya terdiri dari 2 baris dengan rima akhir senada. Nah, apa sih ciri-ciri dari gurindam itu? Ciri-cirinya yaitu pertama, tiap bait terdiri dari 2 baris. Jadi kalau gurindam itu hanya 2 baris. Lalu yang kedua, tiap baris terdiri dari 10 sampai 14 kata. Baris 1 dan 2 membentuk kalimat majemuk yang memiliki hubungan syarat atau sebab akibat. Berisi baris 1 berisi syarat, sedangkan baris 2 berisi jawaban. Nah, yang ciri kelima itu berupa nasihat, petunjuk filosofi hidup maupun kata-kata mutiara dan berirama a juga. Nah, sama nih sama syair, cuma bedanya kalau syair itu 4 baris a. Kalau gurindam itu hanya 2 baris. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini contoh dari pantunnya nih. Coba siapa yang bisa membaca? Ya, Saneha? Silakan. Berlomba-lomba membuka ikatan tali tidak akan roboh. Cakep dulu dong. Coba ulang. Coba ulang. Berlomba-lomba membuka ikatan tali Cakep. tidak akan sesuai membuka hati. Cakep. Kawanku, hidup ini cuma sekali. Cakep. Mari kita belajar langkah hidup. Sekarang contoh syair nih, siapa yang bisa? Bella. Coba Bella, bacakan contoh syairnya. Aku aja, Bu. Coba ya. Silakan. Wahai pengembara di tanah surga, sembahlah yang memberi jiwa dan raga. Dialah yang memberi kefanaan tenaga. Dia pula yang menyaksikan baik buruk kita berlaga. Terakhir nih Bella nih, bacakan contoh gurindam hanya 2 baris. Jika surganya yang kau cari, laku dan lisan buruk harus dihindari. Oh. Anda tahu ya contoh-contohnya gimana? Nah, Ibu harap kalian tadi udah paham ya mengenai materi ini. Sekarang siapa yang tahu apa yang dimaksud dari puisi rakyat itu tadi? Aku Bu, ya. Puisi rakyat adalah puisi yang hidup dan berkembang di masyarakat secara lisan. Betul, Bella. Bagus. Jadi puisi rakyat itu memang disampaikan secara lisan dan anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Nah, puisi rakyat ini jenis pantun, syair, gurindam ini termasuk dalam puisi rakyat. Kemarin kita sudah bahas ya mengenai ini. Nah, coba apa ciri-ciri dari pantun yang tidak memiliki syair, yang tidak dimiliki oleh syair dan gurindam? Saya bisa, saya. Saneha, silakan. Kalau pantun itu dia memiliki sampiran dan isi. Baris 1 dan 2 kan sampiran, dan 4 isi. Sedangkan kalau syair beda. Ya, Itu isi semua, Bu, tiap barisnya. gitu. Ada yang mau nyoba lagi? Ciri pantun. Tidak ya. Kalau pantun itu AB, Bu. Betul. Kalau saya AA, kalau gurindam AA. Betul. Betul
Kalau menurut kalian nih, puisi rakyat itu kan sering berisi nasihat. Nah, apa manfaatnya bagi masyarakat? Terutama pantun, syair, dan gurindam ini. Saya Bu, Ya, supaya orang belajar kebaikan dari pantun atau gurindam itu Bu. tepat. Jadi puisi rakyat itu menjadi cara penyampaian nilai-nilai moralnya secara menarik melalui pantun, syair, gurindam. Ya Bu. Nah, sekarang Ibu bagi kalian menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya 3 orang. Kalian dalam 1 menit, Ibu kasih waktu 1 menit ya, membuat 1 pantun, syair, dan gurindam. Temanya bebas. Kalian bisa tulis di kertas, lalu nanti salah satu dari kalian atau tidak, semua dari kalian itu maju ya, membacakan satu-satu. Oh berarti buatnya semua ya Bu, nggak pilih salah satu aja Bu? Iya, buatnya semua, tapi dalam satu kelompok itu saling berdiskusi. Ibu kasih waktu 1 menit ya. Ya, kalian buat 3 pantun, syair, gurindam. Lalu untuk membacakan di depan kelas nanti kalian bagi satu-satu. Siapa yang pantun, siapa yang syair, siapa yang gurindam. Iya, kalian gurindam. Temanya bebas. Silakan didiskusikan temanya mau apa. Bebas. Gurindam tuh lagu bukan sih? Itu beda ya. Masih harta. Damai ya, damai ya. Baik memilih kawan, salah-salah bisa dilawan. Oh, bener kan? Sudah? Sudah? Coba siapa yang mau maju duluan nih? Novia, Novia, silakan. Baik Bu, maju ya Bu. Iya, maju. terus instrumen Bu. Oh, kamu yang instrumen ini. Ini satu Pak, kita juga. Iya. Bagus. Iya. Jangan kau menimbun harta, karenanya akan membuatmu lupa akan kehidupan setelahnya yang abadi selamanya. Bagus, sudah bisa membuat apa tadi, gurindam ya? Atau syair? Syair ya. Bagus. Tepuk tangan lagi coba. Bagus. Agama ini Bu. Agama, oke. Coba apa lagi? Sarina. Terbuka Bu katanya. Itu buat nanti ya pertanyaannya. Saya akan membacakan apa Bu? Gurindam. Gurindam. Gurindam memiliki cirinya 2 baris Bu. Saya mengambil tema persahabatan. Baik-baik memilih kawan, salah bisa jadi lawan. Bisa lagi Bu. Oke, boleh. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan.
1.2 koma. Cakep. Tanda seru dibuat enak. Cakep. Untuk yang agama. Jika robot hidup tiada benda. Masya Allah. Udah lanjut satu kali dulu ya. Itu tulis ya. Ya, Masya Allah. Aku dicontoh ya Bella ini. Udah silakan duduk. Baik, tadi sudah bisa memperhatikan ya Ibu harap kalian sudah paham mengenai apa itu syair, apa itu gurindam. Nah sekarang kita sudah bisa menyimpulkan nih bahwa pantun ini berisi sampiran dan isi yang berisi 4 baris dan rimanya AB. Sedangkan syair ini 4 baris tetapi berisi isi semua dan berirama A. Lalu untuk gurindam ini berisi 2 baris, 1 baris untuk syarat sebab dan baris kedua itu sebagai jawabannya dan rimanya itu A. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, jadi semua jenis puisi rakyat ini mengandung pesan moral. Nah itulah mengapa kita harus menjaga warisan budaya ini. Nah tugas kalian di rumah nanti silakan dicatat. Catat ya. Membuat 2 pantun, 2 syair, dan 2 gurindam bertemakan lingkungan sekolah. Nah, dikumpulkan minggu depan ya. Baik, Bu. Sebelum menutup, kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang ingin ditanya? Cukup, Bu. Sudah paham, Bu. Sudah paham ya? Ini dikumpulkan minggu depan atau Minggu depan secara individu ya. Baik, Bu. Nah, silakan untuk bersiap-siap untuk ketua kelas. Silakan memimpin doa. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum ibu tutup, ibu punya satu pantun nih. Apa itu? Ini yang cakep ya. Iya, iya, Bu. Pergi ke kelas membawa pena. Cakep. Belajar rajin pagi dan siang. Cakep. Raihlah ilmu sampai setiap masa. Cakep. Agar hidupmu tak terbuang. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih Ibu. Baik. Hati-hati ya Bu. Ibu pamit ya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bella Yulia Pratiwi dengan NPM terakhir 17 sebagai observasi lisan Intan Fadila. Topiknya yaitu membedakan puisi rakyat. Komponen keterampilan mengajar yang digunakan yaitu yang pertama menggunakan pertanyaan secara jelas dan singkat, memberikan acuan, pemindahan giliran, pemberian waktu berpikir, memberikan tuntunan, pemusatan perhatian, dan penyebaran pertanyaan. Komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut, yaitu penggunaan pengubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, peningkatan terjadinya interaksi. Kemudian yang terakhir yaitu komponen negatif yang perlu dihindari calon guru, yaitu mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar. Menjawab pertanyaan sendiri, menunjuk dulu sebelum bertanya, mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak, dan mengajukan pertanyaan ganda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.